Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur kami kepadamu, karena pagi yang indah ini Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan, anugerah yang luar biasa. Kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, mendengar nasihat melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Isilah bejana hati kami Tuhan, penuhi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Yang siap belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah meresponi kasih karunia Allah. Saya akan ulang sekali lagi, tema kita pagi hari ini adalah meresponi kasih karunia Allah. Kita akan sama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah kehidupan Zakius ini, kita mendapatkan pelajaran rohani yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang meresponi kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Kita semuanya tahu kisah ini dan latar belakang pribadi yang bernama Zakius. Alkitab mencatat ia adalah seorang kepala pemungut cukai, dan dikatakan juga seorang yang kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan seorang yang kaya. Tetapi kalau kita melihat status pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai, saudaraku, pada masa itu, maka dia adalah seorang yang tertolak di tengah-tengah masyarakat karena status pekerjaannya itu, karena ia adalah seorang pemeras, karena ia menarik pajak dengan cara paksa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia adalah seorang yang ditakuti, sekaligus juga dia adalah seorang yang dibenci, saudaraku, karena status pekerjaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun ada orang-orang yang dekat, ya, yang hormat kepadanya, pastilah orang-orang penjilat yang terpaksa menghormatinya karena mereka hidup dari gaji yang diterima dari Zakius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh katakan, saudaraku, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada jemaat, sesungguhnya Zakius ini adalah orang kaya yang tidak bahagia. Orang kaya yang tidak bahagia dengan harta kekayaan yang dia miliki. Maaf saudaraku ya. Dan tidak puas, saudaraku, dengan kekayaan yang dia miliki. Ada kekosongan di dalam hatinya. Ada kekeringan yang terjadi, saudaraku, secara rohani. Dia tidak menikmati kebahagiaan karena kekayaannya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Zakius begitu antusiasnya ketika mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yeriko. Lihatlah, saudaraku, betapa semangatnya Zakius ketika ia ingin melihat Yesus. Betapa menyala-nyalanya dia ketika ia mendengar bahwa Yesus ada di kota itu. Lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ia berlari mendahului orang banyak. Saudaraku, perjuangannya luar biasa. Lalu Alkitab mengatakan ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia harus lakukan itu, melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Saudaraku, dan lihatlah responnya setelah mendapatkan penerimaan dari Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan aku kembalikan
kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya sebut sebagai respon yang benar ketika menerima kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon yang benar yang dilakukan, yang dimiliki oleh seorang yang bernama Zakius, saudaraku. Dan respon yang benar itu adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa dicatat. Respon yang benar, saudaraku, terhadap kasih karunia yang Allah berikan di dalam hidupnya. Yang pertama, Alkitab tadi mencatat hatinya penuh dengan sukacita. Saudaraku, bukti bahwa Zakius memberikan respon yang benar terhadap kasih karunia yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Zakius, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hatinya Zakius dipenuhi dengan sukacita yang besar. Tadi dia turun dari pohon ara itu, kemudian dia terima Yesus dengan sukacita. Kemudian yang kedua, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Pasti saudaraku, seorang yang mengerti arti kasih karunia Allah, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Sebab dia tahu, dia yang seharusnya mati binasa, saudaraku, karena dosa-dosanya, tetapi ada pribadi yang menerima dia apa adanya. Ada pribadi yang menerima dia apa adanya dan menyelamatkan hidupnya, saudaraku. Oleh karena itu, seorang yang meresponi kasih karunia Allah, yang kedua, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Kemudian yang ketiga, saudaraku, seorang yang meresponi kasih karunia Allah dengan benar, yang ketiga adalah karakter hidupnya berubah, mengalami perubahan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang meresponi kasih karunia Allah, seorang yang menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan berikan, ia pasti akan mengalami perubahan. Hidupnya tidak sama lagi. Ia akan dilahirkan kembali. Ia akan menjadi manusia baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang lama akan ditinggalkan. Saudaraku, seperti yang terjadi kepada kupu-kupu, saudara, kepada ulat yang pada akhirnya menjadi kupu-kupu, terjadi transformasi secara total dari ulat yang mengerikan, dari ulat yang menjijikkan, saudaraku, dari ulat yang tidak disukai kebanyakan orang, saudaraku, menjadi kupu-kupu yang indah, yang disukai oleh banyak orang. Saudaraku, kekristenan yang menghargai arti kasih karunia Allah, ia akan pasti mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. Aku harus berubah. Hidupku tidak boleh sama lagi. Aku tidak boleh mempertahankan manusia dagingku. Aku tidak boleh lagi mempertahankan manusia lamaku, egoku, kesombonganku. Aku harus berubah menjadi manusia baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Zakius. Bagaimana ia berubah dari seorang pemeras yang kejam menjadi seorang yang baik dan murah hati. Saudara perhatikan, saudaraku, ayat yang tadi sudah kita baca. Kemudian Zakius berdiri di hadapan Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, gak pernah kita bayangkan sebelumnya Zakius seorang yang kejam, pemeras, saudaraku, seorang yang hanya hidup mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah memperdulikan penderitaan orang lain, tetapi perjumpaannya dengan pribadi Yesus, kasih karunia yang dia terima itu, saudaraku, membuat hidupnya berubah. Dari seorang pemeras, dari seorang yang begitu kejam, menjadi seorang yang baik dan murah hati.
Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, fokus hidupnya berubah. Apa saudaraku? Fokus hidupnya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Tidak lagi memandang kekayaan sebagai tujuan hidupnya, saudaraku. Sekaligus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang Yesuslah tujuan hidupnya. Yesuslah harta kekayaan di dalam hidupnya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Zakius, saudaraku. Nah, Rasul Paulus juga pernah mengalami hal yang sama, saudaraku. Contoh yang sangat luar biasa, contoh yang baik, bagaimana Paulus juga memberikan respon yang benar terhadap kasih karunia Allah yang dia terima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baginya, bagi Paulus, sejak ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, Yesus adalah tujuan hidupnya. Fokus hidupnya hanya kepada pribadi Yesus dan harta kekayaan yang sesungguhnya, saudaraku, adalah pribadi Yesus. Paulus mengatakan yang lain, harta, tahta, jabatan, pangkat, kekayaan, saudaraku, Paulus mengatakan semuanya itu aku anggap rugi. Bahkan Paulus mengatakan bahkan dianggapnya sebagai sampah, saudaraku. Tidak berharga lagi, tidak dipandangnya sebagai sesuatu yang berharga, karena sudah ada pribadi Yesus yang jauh lebih berharga dari pangkat, derajat, kekayaan yang dia miliki. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mengenal pribadi Yesus, tujuan hidupnya berubah, fokus hidupnya berubah. Tidak lagi menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan hidupnya, tetapi Yesus yang menjadi tujuan hidupnya. Dan kekayaan yang sesungguhnya bukan harta benda yang dimilikinya, tetapi pribadi Yesus itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Biar Yesus yang menjadi tujuan hidup kita. Amin. Mari kita berikan respon yang benar terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita berikan respon yang benar terhadap kasih karunia Allah yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Seperti respon yang diberikan Zakius terhadap kasih karunia Allah. Seperti respon yang diberikan oleh Paulus terhadap kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Allah pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu pagi ini ya Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, di tengah situasi yang tidak pasti hari-hari ini Tuhan, di tengah gejolak yang sangat luar biasa, perubahan yang tidak pernah kami bayangkan, di tengah di mana ada begitu banyak orang yang sedang hidup dalam ketakutan, orang yang sedang hidup dalam kekhawatiran, orang yang sedang hidup di dalam kecemasan karena fokus hidupnya kepada dunia dan situasi yang ada di sekitarnya ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Allah, kami boleh dikuatkan oleh firman Allah yang mengingatkan kepada kami sekaligus menegur kami supaya kami menghargai kasih karunia Allah, tidak menjadikan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kami itu menjadi sia-sia, tetapi kami meresponinya dengan sungguh-sungguh memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan biar lewat firman-Mu pagi ini kami dikuatkan kembali ya Tuhan. Biarlah kalau selama ini fokus hidup kami, tujuan hidup kami hanya karena kekayaan, hanya karena kehormatan, hanya karena hal jabatan dan sesuatu yang berasal dari dunia yang satu kali akan kami tinggalkan ini ya Tuhan. Biarlah melalui firman Allah ini kami mau belajar
mengubah fokus hidup kami. Tujuan hidup kami bukan lagi kepada kekayaan dunia, tetapi kepada kekayaan yang sesungguhnya, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Biar kami dibangun, dikuatkan melalui kebenaran firman Allah. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, di tengah situasi yang mencekam hari-hari ini, biar kami tidak berjalan dengan kekuatan kami, tetapi kami berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan pulang, dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam penyertaan Roh Kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan kepada setiap kita kemenangan yang luar biasa, sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita mau sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjuang. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.